Jadi kriteria untuk atau kapasitas untuk yang kegagalan lateral torsional buckling itu tergantung dari panjang unsupported length-nya ya. Berapa panjang balok tidak tersupport dalam arah lateralnya. Ya. Nah, pembandingnya adalah LP dan LR ya. Jadi kalau LB kurang dari LP, ini LTB-nya tidak terjadi. Dan MN sama dengan momen plastis ya. Kalau di antara LP dan LR, jadi LP, LB, LR begini. Ini namanya tadi lateral torsional buckling inelastis. Nah, MN-nya ada formulanya. Ya. Bentar saya salin dulu karena ada panjang. Oh, di mana ditulisnya di sini? Oh, ini ada. Sama dengan CB. Ini ada satu faktor yang harus kita hitung lagi di depan. Dikalikan dengan MP. Nah, ini MP yang sama dengan yang di sini. Momen plastis dikurangi 0, dikurangi dalam kurung lagi MP dikurangi lagi 0,7 FU dikalikan modulus penampang elastis pada sumbu kuatnya ya. Nah, formulanya seperti ini. Yang ini dulu aja ya. Jadi ada faktor CB, nanti CB-nya harus kita hitung. Ini faktor momen ya rasanya. Jadi ini faktor sebaran momen lah ya. Namanya reduction ya, momen reduction factor. Faktor reduksi ya. Momen yang akan bisa kita hitung nanti. Mungkin di akhir kuliah hari ini akan ketemu dengan CB. Ini momen plastis yang sama, yang Z kali FY ini. Begitu. Dikurangi 0,7 F yield ini dari tabel mutu baja ya. Kemudian modulus penampang elastis ini dari tabel yang tadi, di sebelahnya Z itu ada S itu tadi ya. Nanti kita bisa lihat lagi. Ini posisinya ya. Jadi ini LB, LP dan LR dimasukkan ke sini ya. Artinya kita memang sudah perlu menghitung dan memang sudah ngitung ya. Kalau sudah tahu posisinya seperti ini, kita sudah tahu LP-nya berapa, LR-nya berapa ya. Masukkan ke sini. Hati-hati ya, ini kurungnya tuh begini ya. Saya sering kalau nanti di ujian itu kurung yang ini sih nggak ada masalah gitu ya. Dikalikan aja gitu, diselesaikan aja. Tapi entah kenapa kalau sudah begini tuh kadang-kadang ada yang menghitung ini dulu gitu kalinya ke sana. Padahal ini kalau dikurung ini kan artinya yang ini duluan, baru dikalikan ke sana, baru semuanya dikurangkan dengan MP gitu ya. Nilainya demikian, jadi sehingga jadi linear kan ya. Makanya garis lurus tadi ya. Nah ini, yang lurus ini. Formula ini tuh bagian yang turun lurus ini ya. Ini MP-nya, ini LB, ini MN ya gitu ya. Jadi MN-nya sama dengan MP dulu, setelah itu turun linear ya. Turun linear karena ada MP dikurangi sekian. Ini kan cuma semua faktor ya, semua satu angka semua ya. MP dikurangi sesuatu, kalikan satu konstanta lagi, MP kurang sekian jadinya linear. Nah, ada faktor kecil atau sama dengan momen plastis, artinya hitungan yang di sebelah sini harus lebih kecil daripada momen plastis. Kalau lebih besar, yang dipakainya momen plastis. Ya. Kalau kita lihat yang di dalam kurung siku ini saja, sebenarnya ini nggak akan pernah melewati momen plastis ya, karena ini MP dikurangi sesuatu ya. Tapi karena ada faktor CB di depan, kalau CB-nya ini besar, nanti perkalian CB kali yang di dalam ini bisa lewat dari momen plastis nilainya. Nah, nggak boleh. Kalau lewat artinya pakai nilai yang di sini.
Oke, itu yang inelastis. Kalau satunya lagi, LP lebih besar daripada LR, artinya lateral torsional bucklingnya elastis. Nah, formulanya beda lagi gitu ya. Jadi kita tinggal milih formulanya saja sebenarnya ini. MN-nya adalah tegangan, ini ada CR kritis dikalikan modulus penampang elastis. Ini dikalikan elastis saja karena dia masih elastis waktu lateral torsional buckling terjadi. Dan yang panjang itu formula untuk FCR-nya. Ya. Di mana FCR-nya ini mah harus dihitung. Pi per LB kalikan SX akar E I G J salah, bukan yang ini. Ini masih penurunannya. Bukan yang ini. CB kalikan Pi kuadrat E dibagi LB per RTS kuadrat. Satu tambah 0,078. Ada huruf J, ada huruf C kecil, SX, H0, LB dibagi dengan RTS lagi, tutup kurung. Kuadrat lagi. Ya. Nah, semua angka-angka ini, yang bukan LB dan CB ini kan faktor yang sama dengan tadi, ini modulus elastisitas, RTS ini, SX, J besar, H0, ini semua ada di tabel tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan steel construction manual untuk yang ini, kita lihat ke bawah aja ya. Ini annotationnya mana? Clear semua. Mana? Kok nggak hilang yang ini? Nah, kalau kita lihat judul yang di atas ini masih area dan sebagainya di halaman yang berikutnya. Nah, ini ada semua ya. Ada BF per 2TF. 2 yang pertama ini sesudah berat itu adalah untuk pengecekan apakah dia compact, non-compact atau slender. Kemudian ada inersia modulus penampang S, yang SX itu maksudnya S yang ini ya. S yang ini. Ini yang tadi, kok belum? Sebentar saya pulpennya. Ini modulus penampang plastis. Ini adalah ini modulus penampang elastis dan yang satunya modulus penampang plastis. Dan variabel-variabel yang tadi RTS bisa diambil di sini, H0 juga di sini, J-nya ada di sini ya. Jadi semua angka-angka yang diperlukan untuk menghitung formula itu tadi ada di sini semua. Ada semua. Yang belum itu rasanya C kecilnya, CB nanti sesudah ini ya. Yang belum itu dari semua itu adalah C kecil ini. Di mana C itu sama dengan 1 untuk white blank. Dan ada formulanya kalau pakai channel ya.
Kalau pakai channel itu H0/2 akar IY/CW. Ini untuk channel. Ya. Oke. Nah, jadi yang berbeda ini kapasitasnya saja ya. Kalau ini langsung momen plastis, yang ini ada formulanya panjang begini, dan yang satunya ini seperti ini. Ini juga tetap lebih kecil dari momen plastis gitu ya. Ada batasannya, tidak boleh melewati momen plastis ya. Formulanya harusnya sih tidak akan melewati, tapi karena ada faktor CB ini di depan, CB itu angkanya bisa besar, jadi bisa saja lewat. Kalau lewat dari momen plastis, yang diambil yang momen plastis. Oke. Jadi itu. Nah, batasnya sendiri LP dan LR juga ada formulanya. Biar sekalian, LP itu formulanya, LP itu mana formulanya? 1,67 1,76. Kalikan RY. Ini jari-jari girasi dalam arah sumbu Y-nya, jadi yang lebih kecil. Akar E dibagi F Y. Ini LP-nya ya. Satuannya ini kan jari-jari girasi inci ya, jadi sama-sama inci nanti. LR-nya panjang ya. Ya, ditulis sebelah 1,95 RTS, ini di slide juga ada ya. E dibagi dengan 0,7 FY. Lalu ada akar yang bertingkat. Ini akar J, C per H0. Ada SX ya. SX H0 tambah akar lagi J kali C per SX H0 kuadrat tambah 6,76. Yang ini saya geser deh. 6,76 0,7 F yield dibagi E kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi segini gitu. Semua ini tinggal memasukkan angka sebenarnya ya. Tidak perlu dihafalkan. Asal tahu saja ada di mana semua ya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dari yang LB, LP, LR ini ada hubungannya sama yang lambda P, lambda R yang tadi nggak ya, Pak? Enggak ada, itu beda. Itu penampang, kalau ini struktur nih. Baloknya kan ya. Meskipun batas ini, LP dan LR ini tergantung penampang ya. Jadi kalau ganti penampangnya dengan yang lebih besar misalnya, ininya harus dihitung lagi nih. Ini kan tergantung penampang nih. Jari-jari girasi ini baca dari tabel, ini baca dari tabel. Kalau ini cuma mutu baca kan ya. Nah, ini semua baca dari tabel. Jadi batasnya ini tergantung penampang, tapi yang diperiksa itu panjang unsupported-nya ya. Panjang ke arah lateralnya berapa jauh, seberapa besar dia tidak tersupport. Gitu. Ke arah luar sini ya. Jadi kalau hubungannya sih enggak gitu, itu masing-masing ngeceknya ya. Ngeceknya masing-masing. Ya. Cuman semua tergantung penampang yang dipilih memang. Gitu. Nah, dari semua ini yang belum, karena semua ada di tabel, yang belum itu adalah CB ya. Ya, jadi kita bereskan CB dulu sebelum ke contoh ya. Kalau di sini contoh dulu.
Oh, ini contoh dulu dengan asumsi CB ya. Biar saya masuk ke CB dulu ya. CB itu namanya faktor, ntar dulu. Ada namanya nggak di sini? Faktor, mana namanya ya? Ya, faktor ketidakseragaman aja ya. Faktor ketidakseragaman momen. Non-uniformity of moment ya. Di sini gitu. Faktor for the non-uniformity of bending moment ya. Momen lentur ya. Ini terjadi begini. Semua formula ini tadinya oleh orang yang meneliti ini itu ini kok jadi banyak ini yang lain-lain yang aneh. Ya Pak, saya remove aja ya Pak itu. Kenapa? Ya saya remove aja. Ya itu kayaknya ada yang kemasukin satu juga tuh. Di remove aja. Yang di dalam juga ada tuh. Yang namanya bukan namanya peserta dikeluarin aja. Oke, makasih. Yang lain nggak ada gangguannya kan ya? Ya ini share-nya masih di saya untungnya, jadi tidak ada yang bisa share yang lain-lain. Kita lanjutkan ini. Jadi faktor ketidakseragaman momen itu kasusnya begini. Pada struktur kita, momen itu bervariasi. Ya. Kalau bebannya terpusat, momennya begini, gitu ya. Kalau bebannya merata, momennya seperti ini, gitu ya. Jadi nggak seragam ya. Apanya namanya? Nggak penuh ya. Padahal semua formula-formula kapasitas tadi diturunkannya untuk kasus di mana momennya dianggap seragam. Ya. Jadi di sepanjang balok itu momennya sama semua. Ya. Jadi distribusinya penuh. Jadi kalau yang begini ini dianggap lebih aman ya daripada yang begini ya. Karena kalau seperti ini nanti kalau yieldnya sekalian di sepanjang balok nih ya. Jadi ini kasusnya misalnya kalau bebannya cantilever gitu, terus dikasih momen di sebelah sini gitu ya. Bebannya berupa momen ya. Nah, ini kan momennya seragam nih semua. Jadi begitu yield di atas, ini seluruh yang atasnya yield gitu ya. Dan baru mulai ke dalam gitu. Sehingga sepanjang balok itu yieldnya berbarengan. Padahal kalau kasusnya begini kan enggak ya. Yieldnya baru di tengah sebelah atas dulu. Ditambah lagi baru di tengahnya sampai beres, baru maju ke kiri dan ke kanannya. Ini juga begitu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita perlu menghitung nilai CB untuk kasus yang begini. Kalau ini CB-nya 1 ya. Kalau diagram momennya di sepanjang baloknya sama semua, CB-nya 1 ya. Kalau tidak, itu CB-nya lebih dari 1 ya. Ini semua di atas 1 nih CB-nya. Nah, formulanya itu adalah nilai-nilai dari momen di tengah, di seperempat, dan di 3/4 ya. Ini juga begitu, setengah, seperempat, 3/4 ini perlu, ini disebutnya MA, ini MB, ini MC, ini juga begitu, MA, MB, MC. Nah, formulanya adalah sebentar, mana formulanya? 12,5. Ups. Ini udah bisa dihapus lah ya.
M max dibagi dengan faktornya itu 2,5, 3, 4, dan 3 ya. 2,5 M max tambah 3 MA tambah 4 MB tambah 3 MC. Ya, gitu ya. Ini 12,5, ini semua 12,5 kalau dijumlah ya. Oke, jadi kita harus cari momen maksimum. Kalau momen maksimum bisa di mana saja, tidak harus di antara A, B, dan C ini ya. Bisa di tempat lain, kalau distribusinya segitiga misalnya, karena momen di ujung kiri gitu, bisa di ujung kiri sekali momen maksimum. Jadi momen maksimum di seluruh bentang ini, kalikan 12,5 dibagi dengan 2,5 kali momen maksimum, ditambah 3 kali momen di seperempat bentangnya, tambah 4 kali momen di tengah bentang, ditambah 3 kali momen di 3/4 bentangnya. Jadi ini berdasarkan diagram momen. Nah, satu hal yang perlu dicatat juga adalah ini MA, momen lentur di seperempat L, MB itu setengah L, MC itu 3/4 L. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah L-nya itu adalah yang tidak tersupport ya. Tidak tersupport lateral. Maksudnya kalau ini tadi itu artinya kekangan lateralnya hanya ada di tumpuan ya. Jadi di tengah-tengah ini tidak ada kekangan lateralnya. Kalau di tengah ini ada kekangan lateralnya, ngitungnya harus per bagian ini ya. Jadi di tengahnya, seperempatnya dan 3/4-nya dari bagian yang terkekang ini. Jadi ini punya CB sendiri, ini juga punya CB sendiri ya. Nah ini dihitungnya dari tengahnya, seperempatnya, 3/4-nya dan maksimumnya. Oke, mungkin bisa sekalian contoh aja menghitung CB ini. Kalau akibat beban P berapa momennya maksimum? Ini bebannya yang ini, yang aja yang kita analisis coba. Berapa di sini? Momennya? Ada yang ingat? Ini panjangnya L. L dan LB-nya sama dengan L saat ini misalnya. Berapa di sini? P. Nggak ada yang ingat? Kalau 1/8 kuadrat ingat tadi. PL? Per4 bukan, Pak? Per4, ya. Jadi momen maksimumnya PL per4. Kalau panjang tak terkekangnya adalah L ini, jadi di lateral supportnya hanya ada di ujung kiri dan kanan. Jadi kita analisisnya untuk menghitung CB seluruh panjang ini. Jadi setengahnya PL per4. Di seperempat ini karena ini lurus harusnya ini PL per 8. Ini kan linear, Pak. Ini juga PL per 8 ya. Karena ini garis lurus kan. Jadi CB-nya 12,5, maksimumnya PL per 4 sendiri. Jadi PL-nya sama semua, saya keluarin aja PL-nya ke belakang. Nanti dibagi lagi jadi PL-nya bisa hilang. Kita ambil koefisiennya aja, seperempat. Dibagi dengan 2,5 kali maksimumnya seperempat. Ditambah 3 kali 1/8. Ditambah 4 kali setengah. Ditambah 3 kali setengah, seperempat. Maaf ini. Kan ini seperempat, di B-nya 3 kali 1/8 lagi. Ya. Jadi begitu. Ini kalau dihitung angkanya mana? Di sini ada kok rasanya. Ada yang linear enggak? Oh, ini yang merata adanya. 12,5 kali 1/4 dibagi
2,5 kali 1/4 tambah 3 kali 1/8, 4 kali 1/4, gitu. 1,32. Jadi CB-nya 1,32 untuk kasus seperti ini. Jadi nanti kalau lateral torsional buckling yang inelastis misalnya, ada faktor 1,32 di depan, bisa jadi lewat dari momen plastis, dipakainya momen plastis. Nah, kalau ada pengekang di tengah, begitu ya. Nah, momen yang ini diambilnya dari salah satu sisinya, jadi yang ini atau ini. Artinya setengahnya ada di sini, 1/4-nya ada di situ lagi, 3/4-nya ada di situ ya. Jadi kalau LB-nya sama dengan L/2, ada kekangan lagi di tengah, MA-nya jadi yang ini. Kalau ini per 8, ini per 16 mestinya ya. PL per 16, MB-nya jadi tengah-tengahnya ini itu yang ini, yang PL per 8. MC-nya PL per 16, PL MC-nya jadi di sini. 1/16, 1/8, ini 3/16 ya. Jadi 3 PL per 16. Sedangkan M max-nya adalah ini di sini, di ujung kanan ya. PL per 4. Ya. Kalau kasusnya seperti ini. Jadi nanti CB-nya, PL-nya bisa dihilangkan lagi semua kan ya, karena toh dibagi. Kita ngitungnya 12,5 dikalikan 1/4 dibagi dengan 2,5 kali 1/4 tambah 3 kali A-nya ini 1/16 tambah 4 kali 1/8 tambah 3 kali 3/16 ya. Nah, gitu ya. Ini kalau dihitung angkanya 2,5 kali 1/4 tambah 3 kali 1/16, 4 kali 1/8 tambah 3 kali 3/16. 1,67 ya. Ya, jadi kalau ada kekangan di tengah dengan beban yang sama, CB-nya naik jadi 1,67. Kalau tidak ada kekangan di tengah, hanya di ujung kiri dan kanan, 1,32 nilai CB-nya. Ya. Nah, begitu juga dengan beban merata ini nanti. Kalau ini 1/8 PL kuadrat, kalau yang di sini harus dihitung ya. Berapa nilainya? Ini juga sama mestinya ya, kalau simetris. Itu kalau tidak ada kekangan di tengah. Kalau ada kekangan di tengah, berarti M maksimumnya ada di sini ya. M max. Tapi MA-nya di sebelah sini. MB-nya ada di sini. Dan MC-nya ada di sini. Setengah, 1/4, setengah dan 3/4 dari panjang yang tidak tersupport ini. Oke, nah dengan demikian kita bisa mulai contoh ya sampai habis kelas lah. Nggak tahu berapa contoh yang bisa kita kerjakan.